Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan ya. Pada hari ini kita memasuki tema 6 subtema 1 pembelajaran 2. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Setelah kita membaca teks tadi, sekarang marilah kita mendengarkan lagu berikut ini yang berjudul Kupu-Kupu yang Lucu. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut dengan tempo lagu. Nah, ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Nah, istilahnya bisa kalian perhatikan pada gambar ya. Istilah largo, keterangannya lambat sekali. Lento artinya lebih lambat. Ada gio, lambat. Andante, sedang. Moderato, sedang atau agak cepat, dan lain sebagainya. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Nah, salah satu alat musik yang digunakan adalah biola. Selanjutnya, perhatikan teks puisi berikut yang berjudul Cita-Citaku. Nah, jumlah bait pada puisi di atas terdiri dari 3 bait dan setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Selanjutnya kita akan melihat suara atau bunyi vokal yang ada di setiap akhir kalimat puisi. Nah, misalnya pada kalimat suara indah alat musik, nah ada huruf vokalnya itu huruf I. Lalu baris kedua alunannya tenang mendayu, huruf vokal di akhirnya adalah huruf U. Yang ketiga seakan selalu berbisik, huruf vokalnya ada huruf I. Dan yang terakhir, aku selalu ada untukmu. Huruf vokal di akhirnya adalah huruf U. Maka kesimpulannya setelah mengamati bunyi akhir baris-baris pada setiap bait, di atas adalah menjadi lebih paham puisi memiliki rima yang teratur, diantaranya adalah A, B, A, B. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi itu disebut dengan rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur yaitu AI, AI atau lebih dikenal dengan AB, AB. Nah, jenis tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama. Seperti pantun-pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir AB, AB. Selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis kupu-kupu. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Selanjutnya kalian amati ya metamorfosis kupu-kupu pada gambar berikut ini. Dimulai dari telur, lalu telur berubah menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Selanjutnya perhatikan siklus hidup dari belalang. Nah, setelah kamu perhatikan, maka terdapat 2 metamorfosis yang terjadi pada kedua hewan tersebut. Metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna, sedangkan pada belalang adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, mengapa demikian? Berikut ini adalah alasannya. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya, sementara itu tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sebaliknya belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh hewan
yang mengalami metamorfosis sempurna, misalnya ada katak, lalat, nyamuk. Dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, misalnya jangkrik dan kecoa. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu tersebut dimainkan. Kedua, bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima. Ketiga, ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.